Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imel Sudita Febriani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai metodologi sejarah peradaban Islam. Yang pertama ada definisi metodologi. Jadi secara bahasa, metodologi terdiri dari metode dan logi. Metode berasal dari kata metode, artinya cara atau jalan. Arti lainnya adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Bisa juga diartikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan logi atau logos berarti ilmu. Jika digabungkan, berarti ilmu berupa jalan atau cara dalam memahami sesuatu. Kemudian ada definisi sejarah peradaban Islam. Yang pertama ada pengertian sejarah. Jadi sejarah adalah gambaran masa lalu tentang aktivitas kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang disusun berdasarkan fakta dan interpretasi jika terhadap objek peristiwa masa lampau. Yang kedua ada pengertian peradaban. Peradaban adalah hasil karya cipta, rasa, dan karsa umat manusia pada suatu daerah atau negara yang lengkap dengan sistem pemerintahannya. Peradaban juga diartikan dalam hubungan dengan kewarganegaraan karena kata itu diambil dari kata civiles Latin, civil Inggris, yang berarti menjadi seorang warganegaraan yang berkemajuan. Yang ketiga ada pengertian Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia agar mendapat kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian ada metode sejarah peradaban Islam. Sebelum menulis sejarah, perlu diperhatikan langkah-langkah dalam mengkaji sejarah, yaitu A. Konstruksi, artinya apakah sejarah yang berlaku dahulu yang masih berkaitan disusun, dipahami, dihayati, dan dicerna. B. Interpretasi, artinya sejarah yang berkaitan dengan yang masih berlaku ini, apakah masih dapat dijadikan pedoman, dan apakah masih perlu dikembangkan atau perlu dihilangkan. C. Transformasi, artinya sejarah perlu ditransfer dan dikembangkan agar mampu mengisi tuntunan globalisasi. D. Rekonstruksi, artinya melakukan konstruksi ulang secara runtut dan sistematik agar ada keserasian dan kesesuaian dengan zaman bahwa tuntunan global hendaknya mampu menyediakan model peradaban Islam dengan tujuan mampu menghadapi masalah lokal dan global. Adapun dalam penulisan sejarah, demikian pula sejarah peradaban Islam, metode yang digunakan adalah metode deskriptif, komparatif, dan analisis sintesis. Metode deskriptif, metode ini ditunjukkan untuk menggambarkan adanya peradaban Islam tersebut dengan tujuan untuk memahami yang terkandung dalam sejarah tersebut. Ada metode komparatif, metode ini merupakan metode yang berusaha membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Ada metode analisis sintesis, metode ini dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam secara lebih kritis. Ada analisis dan bahasan yang luas serta kesimpulan yang spesifik. Baik, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.